Seorang mukmin tidak akan terjebak dalam pencarian alasan-alasan di balik hukum-hukum Allah, karena keyakinannya telah cukup untuk meyakinkan bahwa segala yang diperintahkan oleh Allah pasti membawa manfaat, baik ia memahaminya ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya, luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, dalam kehidupan ini, setiap manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan yang ingin ditempuh. Ketika seseorang memutuskan untuk tidak beriman dan memilih untuk mengingkari kebenaran atau memilih untuk kafir, itu adalah haknya. Allah tidak memaksa. Dia memberikan kebebasan penuh bagi mereka menjalani kehidupannya sesuai dengan keinginan mereka, mengikuti hawa nafsu dan kehendak diri. Kebebasan ini adalah pemberian Allah yang tak terbatas, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Namun, dalam firman-Nya tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan bahwa Allah mengatur kehidupan orang-orang yang memilih kekafiran. Mereka diberi kebebasan penuh untuk berbuat apapun di dunia ini. Namun, kebebasan itu datang dengan konsekuensi yang berat di akhirat nanti. Mereka harus menanggung sendiri beban pilihan yang mereka ambil saat hari pembalasan tiba. Berbeda halnya dengan mereka yang memilih untuk beriman. Bagi seorang mukmin, kebebasan seperti yang dimiliki oleh orang kafir tidak lagi berlaku. Seorang mukmin telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Islam, yang mana kata dasar dari Islam adalah aslama, yang berarti berserah diri. Seorang mukmin tidak lagi hidup berdasarkan keinginan dan pikirannya sendiri, melainkan hidupnya kini sepenuhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang mukmin mengimani Allah, ia harus siap untuk diatur sepenuhnya olehnya. Tidak ada lagi ruang untuk mempertanyakan perintah ataupun larangannya. Jika suatu perintah Allah terasa sulit atau suatu larangan tampak tak terjelaskan, maka keimanan yang tulus dari hati mereka akan menjawab, "Aku melakukannya karena ini adalah perintah Allah, dan aku meninggalkannya karena Allah melarangnya." Seorang mukmin tidak akan terjebak dalam pencarian alasan-alasan di balik hukum-hukum Allah, karena keyakinannya telah cukup untuk meyakinkan bahwa segala yang diperintahkan oleh Allah pasti membawa manfaat, baik ia memahaminya ataupun tidak. Selama berabad-abad umat Islam hidup tanpa mengetahui bahwa dalam daging babi terdapat cacing pita, sebuah fakta ilmiah yang baru ditemukan pada akhir abad ke-18. Namun, meskipun mereka tidak memiliki pengetahuan ilmiah ini, tidak satu pun dari mereka yang beriman tergoda untuk memakan daging babi. Mereka taat pada larangan Allah tanpa perlu alasan yang jelas, karena keimanan mereka telah cukup untuk menjauhkan mereka dari segala yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu sahabat, seorang mukmin harus siap untuk mengislamkan dirinya secara total, utuh dan sempurna. Allah memanggil mereka yang beriman dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulul islami kafah," yang mana artinya adalah, jika kalian benar-benar memilih untuk beriman, maka masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Tidak ada ruang untuk separuh hati atau setengah langkah. Seorang mukmin harus mengislamkan dirinya dalam setiap detik kehidupannya,
baik dalam hubungan dengan Allah, hablu minallah, maupun dalam hubungan dengan sesama manusia, hablu minannas. Oleh karena itu, Allah menurunkan 6.666 ayat dalam Al-Quran yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh sekitar 5.000 hadis Rasulullah SAW. Setiap aspek kehidupan, mulai dari hal-hal yang tampak kecil seperti adab masuk dan keluar dari WC, hingga aturan-aturan besar yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bertata negara, semuanya telah diatur oleh Allah. Jika seseorang memilih untuk beriman, maka ia harus siap untuk hidup di bawah aturan ini. Jika seseorang tidak ingin hidupnya diatur, maka lebih baik baginya untuk tidak memilih keimanan. Kepada mereka yang menganut faham sekularisme dan liberalisme yang memisahkan agama dari kehidupan, sering dikatakan, mengapa repot-repot menolak sebagian aturan Allah? Jika kalian tidak ingin diatur, pilihlah kekafiran, di mana dalam kekafiran kalian bebas melakukan apa saja. Namun, jika seseorang memilih untuk beriman, maka kebebasan itu akan hilang. Pilihannya ada dua, beriman atau kafir. Jika memilih beriman, maka konsekuensinya adalah harus siap untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Islam. Tidak ada setengah-setengah. Seorang mukmin haruslah mengislamkan dirinya dalam setiap aspek kehidupannya, menyerahkan hidupnya untuk diatur sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mukmin harus menyadari bahwa keselamatan di akhirat nanti bukan hanya bergantung pada ibadah-ibadah ritual seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Keselamatan itu bergantung pada bagaimana ia menjalani seluruh kehidupannya, setiap detiknya. Karena pada hari kiamat nanti, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya atas ibadah kita, tetapi atas seluruh hidup kita. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Marilah kita berusaha untuk mengislamkan diri kita secara kafah dalam batas kemampuan yang kita miliki. Karena Allah tidak akan membebani kita di luar kemampuan diri kita. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan bukan termasuk orang-orang yang membuat Rasulullah menangis. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.